Praktik suap-menyuap tampaknya belum hilang dari tubuh Pertamina. Mentalitas mencari keuntungan sepihak masih nyata terasa. Hal ini digambarkan lewat beredarnya surat tak gugat Pertamina dengan imbalan 10 juta rupiah bagi keluarga korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Imbalan 10 juta rupiah tersebut dibungkus oleh terminologi santunan. Pertanyaannya, santunan kok pakai syarat? Benar, pengakuan warga Tanah Merah. Santunan 10 juta rupiah tersebut bisa diperoleh jika warga mau menandatangani surat tak gugat Pertamina. Manuver Pertamina ini kembali membangkitkan memori kita ketika era Presiden Soeharto yang menjadikan Pertamina sebagai sarang korupsi, kolusi dan nepotisme. Era yang menanamkan mentalitas korup dan hingga kini masih terus terjadi. Terakhir, KPK menangani kasus dugaan korupsi likuid natural gas atau gas alam cari Pertamina tahun 2011-2021. Kali ini podcastnews.id membuka kembali sejarah korupsi Pertamina yang diibaratkan sebagai rimba raya, di mana si penguasa sebegitu rakusnya mengeruk kekayaan negara tanpa ada yang berani melawan. Di tahun 70-an, ada ungkapan menarik yang pernah beredar dan sangat dipercaya masyarakat. Jika ingin cepat kaya, bekerjalah di Pertamina, demikian ungkapan tersebut. Ungkapan itu lahir bukan saja karena sedang terjadi booming minyak yang mendatangkan devisa berlimpah. Tetapi, ruang korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat terbuka kala itu. Sejak berdiri 10 Desember 1957, Pertamina tak dipungkiri terstigmatisasi sebagai sarang korupsi, kolusi dan nepotisme. Begitu buruknya Pertamina di mata masyarakat sehingga banyak pihak yang mengusulkan agar BUMN ini dibubarkan saja. Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir menyebut satu-satunya kebaikan Pertamina hanyalah menyediakan BBM kepada masyarakat. Kebaikan yang lain, tidak ada. Dulu Pertamina memang sempat hampir bubar karena bangkrut. Gara-garanya, BUMN terkaya itu pada 1970-an terlibat utang yang maha besar yakni 10,5 miliar dolar AS. Pertamina kala itu sedang mandi uang karena booming minyak. Namun di sisi lain terancam bangkrut karena utang. Kok bisa? Suatu hal yang tak masuk akal tentunya. Menjadi masuk akal jika kita memahami bagaimana permainan di dalamnya. Begini kisahnya. Saat itu Pertamina dipimpin oleh orang kepercayaan Soeharto, yakni Ibnu Sutowo. Jenderal Purnawirawan itu dipilih sebagai Direktur Utama Pertamina yang dikenal sembarangan dalam menentukan proyek. Pada awal tahun 70-an, Ibnu punya gagasan yang ambisius. Gagasan itu kemudian diwujudkan dengan membangun proyek-proyek yang sebetulnya tak berhubungan dengan Pertamina. Sebut saja proyek Krakatau Steel, pembelian kapal dalam jumlah besar, proyek telekomunikasi, dan pertanian. Proyek-proyek tersebut hingga kini tak tahu juntrungnya. Miliaran dolar yang diperoleh melalui utang untuk pembangunan proyek tersebut terbuang percuma. Namun Ibnu tidak pernah terseret korupsi dari berbagai proyek itu. Tidak ada bukti yang menyatakannya. Padahal, komisi proyek adalah sesuatu yang sangat biasa kala itu. Hal ini pernah diungkap oleh Kartika, istri mendiang Haji Tahir, orang kepercayaan Ibnu yang dipercayakan sebagai Direktur Keuangan Pertamina. Majalah Tempo pada edisi 17 Agustus 1991 pernah mengungkap pernyataan Kartika bahwa Ibnu Sutowo kebagian komisi pada proyek yang dilaksanakan Pertamina. Komisi itu diperoleh dari perusahaan Jerman dalam proyek Krakatau Steel. Kartika adalah istri kedua Haji Tahir yang bernama asli Tan Kim Giok alias Kartika Rao alias Kartika Ratnan, seorang perempuan menawan kelahiran 1925 asal Nganjuk. Menurut Kartika, komisi yang masuk ke rekening Ibnu senilai 8 juta dolar AS. Jumlah yang sangat fantastis kala itu. Tahir sendiri hidup bergelimang uang. Dari komisi yang diperoleh, dia bisa mempunyai tabungan sebesar 80 juta dolar AS di perbankan Singapura. Sayang, 45 juta dolar sudah dibawa kabur Kartika 3 hari setelah Tahir meninggal dunia pada 23 Juli 1976. Adapun sisanya 35 juta dolar berhasil ditarik pemerintah Indonesia pada 1992 setelah melalui peradilan sengit di Singapura. Adalah asisten Intel Hankam Mayor Jenderal Benny Moardani yang ditugaskan menuntaskan kasus tersebut. Sejak kasus kebangkrutan Pertamina terkuak, Soeharto memecat Ibnu Sutowo. Soeharto menunjuk Piet Haryono sebagai Direktur Utama Pertamina. Pak Ibnu Sutowo diganti Pak Piet Haryono, demikian mantan Wakil Presiden Sudarmono mengisahkan dalam memoarnya yang berjudul Pengalaman Masa Pengabdian. Dugaan ketika itu, Ibnu dipecat karena melakukan mismanajemen di Pertamina, serta karena ambisi politiknya. Saya dipecat karena tidak mau diajak bermain oleh Soeharto, aku Ibnu Sutowo kepada majalah Time. Ibnu Sutowo mengungkap Soeharto memerintahkan dirinya membangun trading company kedua yang menangani pengiriman minyak mentah Indonesia ke Jepang.
Saya ingin kamu ambil 10 sen dolar dari tiap barel minyak yang diperdagangkan di perusahaan yang baru itu, tutur Ibnu menirukan kata-kata Soeharto. Namun perintah tersebut ditolaknya. Saya kira Soeharto sangat terkejut, kenang Ibnu. Pengakuan Ibnu Sutowo ada benarnya. Dalam perjalanan sejarah Pertamina di era Soeharto, BUMN itu seolah menjelma menjadi perusahaan milik keluarga Cendana. Ini bukan tudingan tapi fakta. Dari hulu ke hilir, anak-anak Soeharto menjadi bagian dari bisnis Pertamina. Pusat Data Bisnis Indonesia mencatat 77 perusahaan milik keluarga Cendana bermain dari hulu ke hilir bisnis Pertamina. Mereka terdiri atas Tutut, Bambang Tri, Titik Prabowo, Mamiek, Sigit, dan Ari Sigit. Dari jumlah itu 29 dimiliki secara penuh, pemegang saham mayoritas di 30 perusahaan, dan minoritas di 18 perusahaan. Pada 1983 muncul Perta Oil Marketing dan Permindo Oil Trading, dua perusahaan yang memonopoli ekspor-impor minyak. Perta Oil dimiliki Pertamina sebanyak 35%, dan selebihnya yang 65% milik Tommy dan kroninya. Adapun Permindo, Bambang Tri dan kroninya menggenggam 70%, selebihnya Pertamina. Kedua perusahaan itu meraup 30-35 sen dolar AS dari tiap barel minyak yang diperdagangkan. Padahal, sampai tahun anggaran 1997-1998, kedua perusahaan itu menangani rata-rata 500.000 barel per hari. Berarti, dalam setahun, Tommy dan Bambang dapat menikmati komisi lebih dari 50 juta dolar AS. Majalah Tempo edisi 16 November 1998 menggambarkan keuntungan yang diraih Permindo lebih rinci. Perusahaan yang dimiliki grup Bakri dan Bimantara, milik Bambang Tri, setiap harinya dapat memasukkan keuntungan 200.000 dolar AS dari impor BBM saja. Ini belum termasuk jatah ekspor minyak 150.000 barel per hari, yang mendatangkan keuntungan 150.000 dolar AS per hari. Jika diambil kurs rata-rata Rp2.500 per dolar AS kala itu, berarti dalam sehari Permindo bisa menyedot Rp875 juta, seminggu Rp6,1 miliar, dan sebulan Rp. 183 miliar. Bayangkan, sejak 1983 uang sebanyak itu mengalir ke kantong Permindo sampai perusahaan tersebut dipangkas pemerintah pada 1 Juli 1998, pasca lengsernya Soeharto. Mantan Menteri Pertambangan dan Energi, Kuntoro Mangkusubroto mengatakan Pertamina sebenarnya dapat mengekspor minyak secara langsung, tanpa broker kedua perusahaan tersebut. Artinya, perusahaan itu didirikan hanya untuk menggerogoti keuntungan Pertamina. Secara emosional, Permindo dan Perta itu mengganggu efisiensi manajemen Pertamina, ucap Kuntoro suatu ketika. Mantan Kepala Dinas Divisi Pemasaran Luar Negeri Pertamina, Muhammad Zain, menaksir nilai dolar AS kasus Ibnu Sutowo dulu hanyalah 10% dari jumlah aset bisnis keluarga Cendana di Pertamina. Apalagi, dari 6 direktorat di Pertamina, hanya Direktorat Keuangan yang tidak dililit. Kepentingan bisnis Cendana. Di lingkup Direktorat Pemasaran dan Pembekalan saja keluarga Cendana dan kroninya sudah memonopoli sejak pengadaan sampai distribusi premis. Di sini, ada Humpus milik Tommy, Panutan Selaras milik Sigit, Giga Intras yang sahamnya dimiliki adik Ginanjar Kartasasmita, Sumber Daya Alam yang dimiliki sahabat Bambang Trihatmojo, dan El Nusa milik Pertamina sendiri. Jika keuntungan bisnis premis Rp100 per liter, berarti para broker itu menangguk keuntungan Rp5 miliar per bulan. Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut tak luput dari jatah rezeki BUMN ini. Tutut menguasai proyek pemasangan pipa gas di seluruh Jawa. Bahkan, Tutut menguasai depo-depo Pertamina. Misalnya pembangunan depo Balaraja, Tangerang, senilai 110 juta dolar AS. Cucu Soeharto, Ari Sigit, tak mau ketinggalan. Ia kebagian depo Pondok Gede, Bekasi, senilai sama dengan depo Tutut. Padahal, menurut sumber di Pertamina, depo ini dapat dibangun hanya dengan 60 juta dolar AS. Sedangkan Titik Prabowo, lewat Daya Tata Mataram, Datam, kebagian jatah menyalurkan 60% kebutuhan bahan bakar minyak di seluruh Indonesia. Di Direktorat Pengolahan, anak-anak Soeharto mendapat jatah membangun tempat pencairan LNG senilai 700 hingga 800 juta dolar AS di sini. Sigit dan anaknya memasok kebutuhan katalisator, bahan kimia untuk memasak minyak mentah. Dari sini, sejak Kilang Balongan sampai Dumai, Sigit dan anaknya dapat menangguk keuntungan 55 juta dolar AS. Keluarga Cendana juga membagi-bagi sumur minyak. Tommy mendapat jatah sumur minyak di Cepu, 10.000 barel per hari, Bambang Tri di Pulau Bunyu, 20.000 barel per hari.
Tutut di Palembang, 15.000 barel per hari, dan Sigit di Cirebon, 14.000 barel per hari. Sedangkan di Direktorat Perkapalan, lewat Samudera Petrindo Asia, Bambang Tri, Sigit, dan Bob Hasan menguasai 70% pengangkutan impor minyak. Tommy, lewat Humpus Intermoda, juga masih mendapat jatah pengapalan gas cair Bontang dan Arun, dengan biaya angkutan senilai 1,35 miliar dolar AS atau lebih dari 4 triliun rupiah kurs kala itu, per tahunnya. Tak mengherankan kalau kemudian banyak orang mengatakan Pertamina adalah sapi perah keluarga Soeharto. Sayangnya, kelahiran Komisi Pemberantasan Korupsi tak bisa menjangkau Cendana, mengingat keberadaannya tidak berlaku surut. Hingga kini proses hukum terkait dugaan korupsi keluarga Cendana di tubuh Pertamina tak pernah mencuat. Setidaknya ia menjadi pengingat sejarah bagi Pertamina untuk tidak mau lagi dijadikan sapi perah oleh penguasa.